Baiklah, saya Zaki Khairullah Winadri dengan NIM 223460227 akan membuat video tentang pengembangan wirausaha. Nah, apa itu pengembangan? Pengembangan artinya adalah perluasan, pendirian, dan juga melakukan ekspansi. Nah, ekspansi usaha. Nah, jadi pengembangan itu tidak terbatas hanya untuk mendirikan tapi juga ekspansi dan juga melakukan perluasan perluasan terhadap suatu aktivitas tertentu. Nah, wirausaha itu harus dikembangkan karena kita mendirikannya, tetapi kita tidak boleh untuk jalan di tempat saja. Jika kita jalan di tempat saja, maka uh, kayak usaha kita akan stagnan. Stagnan itu artinya tidak berubah sementara kita memiliki peluang untuk melakukan melakukan ekspansi dan berkembang. Nah, biasanya pengembangan ini kita dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu pertama, karena usaha kita telah ada sejak didirikan oleh keluarga kita. Nah, biasanya uh, tipe usaha yang kita tipe usaha yang kita lakukan karena bisnis keluarga itu biasanya lebih mudah dilakukan. Ya, karena yang pertama, usaha keluarga yang telah lama berdiri itu biasanya biasanya telah mendapatkan nama yang besar sehingga kita tidak perlu lagi yang namanya promosi yang habis jor-joran karena telah dilakukan oleh keluarga kita yang dahulu. Yang kedua, eh eh kita boleh yang kedua ini nih. Yang kedua adalah memulai usaha dengan cara iseng-iseng. Nah, biasanya usaha yang dilakukan iseng-iseng ini nih dimulai karena mereka tidak memiliki kegiatan untuk mengisi waktu luang. Tapi biasanya orang yang iseng-iseng ini tidak boleh tidak cenderung tidak boleh diremehkan, tapi mereka cenderung meremehkan usaha mereka sendiri. Biasanya orang-orang ini nih selalu memulai usaha mereka dengan teman-temannya yang kebetulan kebetulan mereka tidak memiliki kegiatan apapun untuk mengisi waktu luang. Nah, orang yang iseng-iseng ini nih bisa saja memiliki usaha yang lebih besar. Mereka biasanya bekerja untuk dengan sepenuh hati, dengan tidak mencari uang dulu, karena mereka hanya melakukannya untuk mengisi waktu luangnya atau mereka memang hobinya berjualan atau hobinya melakukan self jasa gitu karena mereka itu memiliki jiwa-jiwa wirausaha tapi mereka hanya tidak mau saja melakukannya. Jadi ketika waktu luang itu menjadi banyak, barulah jiwa usaha mereka itu tergerak. Nah, orang yang iseng-iseng ini biasanya akan berakhir menjadi dua macam. Yang pertama, usaha mereka itu hancur karena mereka telah bergulat dengan hal yang lain, karena mereka telah memiliki tujuan yang lain. Atau yang kedua, bisa saja usaha mereka menjadi serius dan menjadi korporasi yang besar. Orang yang iseng-iseng ini biasanya memiliki modal yang sedikit karena mereka tidak mau atau enggan mencari modal yang besar karena ya namanya tadi mereka melakukannya dengan iseng-iseng. Nah, orang yang melakukan usaha secara tidak sengaja ini nih, saya tidak sengaja, biasanya akan lebih mudah mendapatkan customer karena biasanya mereka tidak mencari untung terlebih dahulu. Nah,
Nah, dan yang ketiga adalah membuat wirausaha dari nol, usaha dari nol untuk mencari penghasilan. Nah, orang yang melakukan usaha dari nol untuk mencari penghasilan ini nih, biasanya mereka serius atau terpaksa untuk melakukan usaha karena bisa saja usaha mereka sebelumnya gagal atau mereka di PHK. Nah, orang yang melakukan usaha ini nih harus harus mencari dulu prinsip-prinsipnya karena usaha ini dilakukan dengan serius untuk mencari penghasilan tambahan. Biasanya orang seperti ini akan melakukan pengembangan usaha dengan serius dan dengan meminjam uang untuk mendapatkan modal. Nah, biasanya ini berbahaya karena apa? Karena jika usaha mereka gagal, maka modal yang mereka dapatkan tadi tidak akan bisa dikembalikan. Nah, jadi caranya yang pertama adalah lakukanlah usaha apa yang kalian sukai atau passion kalian. Karena karena jika kita tidak menyukai passion atau tidak profesional di bidang tertentu yang akan kita usahakan kepada orang lain, maka itu takutnya akan gagal. Nah, orang yang usaha dari nol ini biasanya akan melakukan promosi yang besar-besaran. Karena mereka melakukan usaha itu tuh untuk mendapatkan untung dan untuk sebagai penghasilan utama. Nah, pengembangan usaha mereka dilakukan dengan cara melakukan ekspansi produk yang agresif dan mencari untung sebanyak-banyaknya, dan juga bersaing dengan banyak usahawan karena mereka harus mendapatkan penghasilan dan margin untuk tetap hidup. Nah, yang terakhir ini adalah dengan menyewa franchise. Menyewa franchise itu tuh merupakan mode yang dilakukan di era sekarang ini yang makin banyak. Karena era franchise itu tuh kita hanya menyediakan tempat untuk suatu franchise besar melakukan usaha di tempat yang kita sediakan. Biasanya kita hanya akan mengambil untung. Nah, tapi salah satu kekurangan franchise ini yaitu biayanya yang besar, harus sesuai secara SOP. Tapi keuntungan yang lebih besar lagi adalah biasanya orang yang telah melakukan franchise itu usahanya telah memiliki nama karena franchise tadi itu sudah besar dan kita tidak perlu lagi melakukan namanya promosi. Semuanya orang sudah kenal dengan usaha tersebut. Baiklah, sampai situ saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.